Film ini bercerita tentang tiga ekor monyet, bisu, tuli, dan buta. Kemudian mereka datang ke sebuah hutan, kemudian mereka menemukan sebuah toples berisi kacang. Ternyata belakangan baru ketahuan kalau toples tersebut adalah jebakan dari seorang si pemburu. Nah, film ini mencoba ngasih tahu kepada kita bahwa seperti ini potret ketamakan manusia. Oh? Oke, Prin. Oke, tahan. Sip. Ayo. Ayo. 182, Sin 2B, Sub 3, Tek 1. Kami merasa cerita ini cukup unik gitu kan. Cukup unik dan sederhana. Anekdot tentang tiga ekor monyet buta, tuli, dan bisu. Dunia udah tahu tentang hal itu. Kemudian di balik cerita itu sebenarnya ada yang ingin kami sampaikan gitu, bahwa buta, tuli, dan bisu itu adalah potret diri manusia gitu. Terkadang kita buta, terkadang kita tuli, dan terkadang kita bisu. Action. Cerita ini bercerita tentang ketamakan. Artinya terkadang kita bisa melihat tapi kita tidak ingin melihat. Kita bisa mendengar tapi kita tidak menjadi pendengar yang baik. Kita bisa bersuara tetapi kita tidak menjadi seorang bersuara yang baik. Dalam film ini kita bisa melihat ada dua setting yang berbeda gitu, antara rumah kemudian panggung teater gitu. Di dalam cerita ini sebenarnya kejadian real itu ada di dalam rumah. Ada seorang pencerita yang datang ke acara pesta, kemudian dia bercerita tentang kisah tiga ekor monyet tersebut. Nah, sedangkan set dari panggung teater itu sendiri adalah sebentuk imajinasi yang coba kita tawarkan kepada audiens. Kalian prajurit yang di sana, apakah semuanya sudah lengkap? Kita pakai dua tempat, yaitu di lokasi pertama itu Omah Lawas, Jalan Prawiro Taman, dan lokasi kedua di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Masuk ya, Mas. Di lokasi pertama ini, saya dan asisten saya itu awalnya mencari-cari kemana-kemana. Pokoknya semua rumah gede kita datengin, kita tembusin, ternyata banyak yang nggak bisa juga, dan yang dipakai ini itu saya hubungi semua kontak BBM saya dan ketemulah teman-teman sekelas saya kuliah. Nah, kebetulan itu tuh rumah dia yang lama dan itu sekarang dijadikan homestay. Untungnya dia mau sekalian kita mempromosikan homestaynya dia. Ruang teater di Jogja itu sangat sedikit, jadi sangat sulit bagi aku dan asisten aku Restu
untuk mencari ruang teater. Awalnya kita ketemu di UNY, tapi ya permasalahan itu tadi dan birokrasi yang ribet dari UNY-nya, akhirnya kita sudah mulai dekat produksi, baru kita dapat SMA Muhammadiyah 2. Yang di Muha itu pun awalnya itu kita nyewa 500.000, tapi karena alumni dia minta ya udah 300 kata gurunya. Terus kata alumni tadi bilang, alumni Bu ya udah terserah kamu digituin, tapi kita ngasih 100 buat Muha itu. Jumlah kru di awal kita kita meeting awal-awal dan sampai akhir meeting kita itu berhasil mengumpulkan 43 kru. Tapi ya ini uniknya di produksi ini, saat hari produksi kita muncul beberapa anak Askom angkatan 2012 yang pembantu. Ya emang sih itu untuk bagian dari belajar mereka, tapi mungkin ini jadi pengalaman seru buat mereka. Jadi beberapa anak 2012 emang dipanggil saat hari H aja. Sini ada tamannya, di sebelahnya itu ada tamannya. Nanti kan bisa track di belakang kepala itu bisa ada. Kan bahwa anak-anak itu anak-anak kan? Iya. Berarti memang bahasanya. Ini yang mau aku tambahin bahwa ini ranah simbolik ini. Bapak ini Blay, itu tuh bukan sekedar pencerita. Dia di situ itu adalah simbol sebagai dalang dari apa yang terjadi selama ini. Dalang. Kata-kata yang cuma hiasan-hiasan doang. Itu tetap hitam toh. Tetap hitam. Depan-depannya aja kamu kasih kayak daun-daun. Tapi semua aku mau bukan real bukan real dedaunan gitu. Itu Kayak styrofoam lebih ke anu kan, kartun kan? daun kartun gitu. Cuman bawahnya itu kasih aja. Bawahnya kasih daun-daun apa lah. Art worker is hard worker. Mereka punya semboyan itu dan mereka mendesain dua set ini sedemikian rupa. Saya dibantu dengan kamera saya sendiri serta anak-anak art dan lighting, di mana mereka bisa mengemas terutama ketika kita mengambil crop eye, di mana kita ngambil dari dalam toples. Anak-anak art mampu membuat kamera itu seolah berada di dalam toples, dan tentunya juga visualisasi dari anak-anak lampu dengan pencahayaan yang ya sangat memuaskan. Duduk tempat aja. Duduk di tempat Untuk pemilihan Norton sendiri sebagai art director di film ini, Norton sudah cukup lihai lah. Menurut aku dia sudah cukup kawin dengan dunia keartistikan untuk film production gitu. Seperti di film sebelumnya di Saving Brother juga dia berjoin dengan Reja pada saat itu. Di beberapa film yang lain dia juga konsen di artistik. Akhirnya kami merasa di antara beberapa teman dia yang paling cocok gitu. Siap, woi. Was. Bentar. Nggak boleh astagfirullahaladzim.
Odi. Di makeup sendiri diketuai oleh Femi, dan wardrobe ada Dian. Emang kerjaan mereka capek karena mereka selalu standby untuk membenarkan make up para talent, dan selalu standby juga untuk baju-baju dan bla 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 untuk keperluan di layar itu. Ribet banget masang ini loh, yang di tangan itu. Apa itu? Dibikin bulu, manusia Atas semua deh. Aduh, enggak kan? Bulunya copot. Berjuru dan serigala. Itu. Keras aja enggak apa-apa. Pas track ini. Habis adegan ini. Kita membutuhkan talent-talent yang berasal dari teater, jadi bukan talent yang orang awam gitu. Nah, di sini saya coba bekerja sama atau mengajak talent anak-anak kecil yang berasal dari Art for Children, itu AFC. Kemudian saya coba untuk talent monyetnya itu saya coba anak dari Taman Budaya, itu mereka basicnya memang pantomim. Kemudian untuk si pencerita, saya coba seorang seniman yang berasal dari Yogyakarta, seniman yang cukup punya nama, bahkan sangat terkenal, itu yang bernama Hari Leo. Kita memakai total itu ada 21 talent, 16 diantaranya anak-anak, terus ada 5 orang dewasa. Yang spesial adalah adanya Pak Hari Leo sebagai si pencerita. Hei, prajurit yang di sana, apakah kalian sudah lengkap? Oh, baiklah. Hari Leo itu adalah seorang narator. Dia sering mementaskan beberapa puisi, cerita, dan monolog. Kebetulan Uca berkesempatan untuk menyaksikan beliau pentas. Kemudian nama dia disodorkan ke kita. Akhirnya kita rasa cocok. Kemudian kita undang dia untuk bekerja sama membantu. Itu cerita usang gitu, lebih baik kamu pulang aja, ngapain di sini? Ya, 16 anak itu mereka udah punya basic teater sebelumnya. Punya basic teater, jelas saja itu membantu kita ketika kita menderek mereka. Setelah kata action, kalian oke? Tanggapan mereka ya excited banget, mereka senang banget gitu mah. Apalagi ini berhubungan dengan kegiatan mereka, tau gitu. Bahkan ada satu anak yang ya dia sedih gitu, dia menangis gitu ketika dia tidak boleh sama orang tuanya gitu. Bahkan dia sampai ngomong ke saya gitu, Mas tolong ini bujukin ibu saya. This confession feels cold. You shake me down to the bone. I can make it alone, but I choose to make it with you. I'm entangles and triangles, round in circles with you. You plus me plus you don't make two, but I couldn't care if I even dare. I give up back to fate and good luck, circles and squares.
Action. Hei, prajurit yang di sana, apakah semua sudah berkumpul? Depan kamera sendiri ada beberapa orang yang bantu saya dari Asken. Saya menggunakan sahabat lama saya yaitu Abi. Di grip ada adik saya Ega. Di buat terus sendiri ada Padu di situ, dan buat playback sendiri ada Khalid. Pada perjalanannya dengan dibantu teman-teman dari Stone Cool, teman-teman dari Go Picture, teman-teman dari Harmony dan Borneo, di mana kamera, lensa, dan peralatan lainnya kami bekerja sama dengan rumah-rumah produksi tersebut. Action. Ada beberapa permintaan khusus saya dari sebagai DOP. Di hari pertama ketika kami syuting di set pesta, saya meminta kepada tim lighting bahwa set tersebut adalah siang hari. Jadi gimana tim lighting cukup bekerja keras, walaupun waktu itu kita sempat syuting pada kondisi mendung dan sudah sore hari. Tim lighting berusaha keras agar set itu tetap terlihat siang hari. Khususnya untuk lampu sih sebenarnya kita cukup minimalis ya. Banyak sih bentuk-bentuk pentata cahayaan yang ada di pikiran kita gitu kan, mau dibikin begini, mau dibikin begitu. Equipment terbatas, tapi itu bukan menjadi penghalang buat kita. Artinya walaupun terbatas pun kami tetap bersikukuh untuk membuat karya ini gitu. Karena kami merasa dengan begitu kami dengan sedemikian alat itu pun kami bisa berupaya untuk memaksimalkan diri mewujudkan karya ini secara visual. I surrender to this quick love. You bring my heart in. I know I shouldn't be holding this fight. I breathe into you, makes me sinful. The touch of your skin gives me needles and pins. Oh, how I give in to desire. I'm entangled in triangles, running circles. You plus me, but you don't make two. 'Cause I couldn't care if I even dare. I give in, I give my best. 50 scene 1 17C take 3. Ayo, Khalid. Audio. Morning. Di divisi departemen audio sendiri ada 2 tahap, yaitu production dan post production. Production di sini aku dibantu dengan Mas Bakoh, dia sebagai boomer saya. Dan di sound post production ada Dago dan Tombe. Si Dago itu bagian fully editor dan musiknya tak percayain ke Mas Kiki. Jangan kau sesali. Agak ke kanan gue kok, masa kabelnya nih kanan. Kanan ini. Gobel aja. Ujungnya gobel. Siapa lagi?
Hei, prajurit yang di sana. Hai, prajurit yang di sana. Apakah pasukanmu sudah lengkap? Kita bekerja sama dengan 3 DB Post Production, yaitu punyanya Mas Soto, dan untuk sound post productionnya juga di 3 DB Post Production. Itu kita ntar akan buat fully ambience. Untuk editor ada Panji, Ari, Mas Ari. Dan bagaimana dengan cerita kisahnya? Siapa yang berani mendengarkan? Apa yang aku cari? Kertas. Kertas apa? Berapa gitu? Bisa. Punya kok. Untuk tim produksi sendiri, kita kan ada produser kita yang terjun langsung dalam produksi ini. Itu ada Edo, Mas Angga, UM kita si Nuni sama Lia yang sangat-sangat fisiknya kuat. Karena kenapa kuat? Mereka selalu siap. Produser di produksi kali ini unik. Saat syuting hari pertama, dia jadi kayak guru taman kanak-kanak. Dia ngajakin seluruh anak-anak anak-anak kecil talent kita itu. Nah, dia bikin permainan tuh. Lumayan efektif di 5 menit pertama. Namun setelah itu mereka tambah ribut. Ada banyak pengunjung. Terus gila, banyak kegiatan kan. Ada yang banyak profesi lagi. Diam. Di departemen produksi itu kita bagi tugas. Saya di produksi schedule, dan saat produksi saya memantau jalannya produksi agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Lagi ngekat. Dia ada dua. Produksi sampai tahu. Ready mungkin. Ya boleh, kenapa di sini? Nggak kelihatan. Di budgeting itu ada pimpinan produksi dan juga line producer. Di situ mereka membagi budget ataupun membudgetkan berapa kebutuhan dana dari produksi ini. Siap ya? Nonton juga jangan bingung. Jadi kita usahakan dulu. Walaupun udah kita tentuin sekian angkanya, cuman kebutuhan dari kreativitas setiap departemen pasti setiap produksi selalu membengkak. Nah, itu gimana caranya kita untuk memberikan solusi. Besok fix. Besoknya, oke. Gimana? 14, 17, Tapi 18. gimana nih mau yang mana? Daripada itu taruh aja.